Hai teman-teman kreatif semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Nah, kali ini saya mau bikin gelang seperti yang saya tunjukkan ini. Saya nyebutnya gelang Larika. Dia ini gelangnya agak bold, bengkelnya itu base-nya itu cukup kokoh dan kuat, namun hasil akhirnya sangat-sangat cantik dan dipakainya itu pun nyaman dan enak. Dia tidak mudah meleot atau tidak mudah berubah bentuk. Yuk kita mulai bikin ya. Pertama-tama siapkan dulu kawat tembaga ukuran 1 mm sepanjang kurang lebih 17 cm. Jumlahnya ada 5. Kemudian tambah satu lagi kawat sepanjang 23 cm. Sama-sama ukuran 1 mm nya ya. Jadi total semua kawatnya ada 6. Kemudian siapkan kawat ukuran 0,8 mm sepanjang 17 cm, 3 buah. Dan kemudian 2 lagi sepanjang 35 cm. Dipanjangin ya. Kalau bisa warnanya dibedain biar cantik. Next, saya pakai tiger eye bead 8 mm. Boleh lebih kecil, kalau lebih besar jangan lupa dipanjangin kawatnya. Untuk tangnya seperti biasa saya gunakan 3 tang wajib, tang potong, tang putar, dan tang permukaan datar. Ada satu lagi yang gak kalah penting, yaitu penjepit. Ini nanti akan sangat penting banget untuk menjepit barisan kawat-kawat tersebut. Terakhir, isolasi kertas. Nah, usahakan yang baru ya agar tidak lengket-lengket. Oke, markibul, mari kita mulai. Ambil kawat yang pertama kita ukur tadi, ukuran 17 dan 23. Nah, untuk yang berukuran lebih panjang kita letakkan di bagian tengah-tengah, dan sisa kanan kirinya kurang lebih 3 cm seperti yang saya tunjukkan pada video ya. Untuk teman-teman yang kepengen membuat kepala bengkelnya lebih variatif, mungkin bisa diperpanjang ya, jangan 23. Mungkin kalian bisa langsung losin panjang sampai sekitar 30 atau 35 begitu. Nah, pada video saya gunakan isolasi kertas untuk merapikan dulu. Jadi apabila kalian kesulitan mungkin bisa dengan dianyam sedikit juga bisa. Namun apabila kesulitan, cara ini udah yang paling gampang. Nah, kemudian kawat yang tadi yang 0,8 mm kita susun juga seperti yang saya tunjukkan. Jadi yang panjang ada di bagian tengah ya. Jumlahnya ada sekitar 5. Nah, kita susun seperti yang saya tunjukkan. Kemudian kita tumpuk di atas susunan yang pertama tadi. Diperhatikan baik-baik videonya. Jadi isolasi ini hanya untuk menjaga posisi urutan kawatnya aja ya. Jadi, kemudian kawat yang ukuran 1 atau yang besar ada di bawah, dan kawat ukuran kecil yang 0,8 kita tumpuk di atasnya seperti yang saya tunjukkan ini. Tapi dikarenakan kita butuh untuk mengeksekusi kawat bagian bawah dulu, jadi untuk yang bagian atas kita letakkan dulu ya. Yang bagian bawah kita lilit, jadi hanya dililit aja ke semua kawat. Namun lilitan ke semua kawat tersebut jangan sampai membuat kawat-kawat base-nya saling menumpuk. Jadi usahakan dia tetap pipih dan lilitan yang kita lakukan pun rapi, tidak menumpuk pun tidak renggang. Nah, demi mencapai itu, kalian bisa gunakan berbagai alat bantu yang memungkinkan bagi kalian. Bisa dengan kalian anyam terlebih dahulu bagian ujungnya sehingga dia tetap pipih. Atau bisa kalian gunakan penjepit seperti yang saya gunakan seperti ini. Atau bisa juga kalian menggunakan alat bantu lain semisal dijepit pakai apa peralatan kalian yang ada di rumah. Goalnya adalah, tujuannya adalah kawat-kawat berjajar yang kita susun tadi posisinya tetap saat kita lilit. Nah, sehingga menghasilkan hasil lilitan yang rapi. Untuk yang saya lakukan ini, saya melakukan 12 kali lilitan untuk lilitan awal ya. Jadi ini pinggir, paling pinggirnya saya gunakan 12 kali lilitan sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Perlu saya ingatkan juga, jangan lupa untuk selalu merapikan lilitannya ya. Jadi karena lilitan ini adalah terhadap jajaran kawat yang begitu banyak, maka kita perlu sering mungkin merapikan dengan tang datar atau tang nilon.
Jangan gunakan tang bergerigi, karena nanti lilitan yang sudah rapi-rapi kalian buat akan rusak. Oke, ketika sudah mempunyai 12 lilitan di awal, coba kita satukan dengan susunan kawat yang tadi ya. Nah, kita susun seperti yang saya tunjukkan pada gambar di sini. Kita tata, kemudian kita mulai melilit di kedua-duanya. Jadi susunan jajaran kawat yang atas dan bawah sudah kita tumpuk dan kedua-duanya kita lilit jadi satu. Jumlah lilitan saya gunakan 5 ya. Tapi di sini ada sedikit tips atau trik yang perlu diperhatikan, yaitu ketika ngelilit secara bersamaan ini, kalian perlu melakukan lilitan yang rapi namun tidak terlalu rapat. Maksudnya rapat itu kan ini sudah ditempel ya atas sama bawah. Ketika kalian melilitnya terlalu dan sangat-sangat rapat, nanti ketika kita akan melakukan step selanjutnya tidak akan ada ruang bagi kita untuk melakukan satu lilitan dan itu tidak akan rapi. Jadi sedikit kita longgarkan, tapi usahakan tetap rapi. Dan berikut saya tunjukkan step selanjutnya. Jadi setelah 5 kali lilitan tersebut, kita kembali melilitkan di kawat bawah saja, di jajaran kawat bawah saja. Jadi kita perlu mengangkat sedikit kawat yang atas seperti yang saya tunjukkan pada video ya. Jadi yang atas saya pakai tang untuk sedikit mengarahkan ke atas. Baru kemudian kita lilit di jajaran yang bawah dengan rapi dan rapat. Nah, untuk yang bawah ini kalian boleh melakukan dengan rapat ya. Namun nanti apabila udah bertumpuk 2 kawat, agak sedikit renggangkan agar ada sisi ruang untuk melakukan anyaman di bagian bawah ini. Semoga dengan mempraktekkan ini kalian bisa memahami yang saya maksud. Jumlah lilitan di satu kawat samakan dengan yang awal tadi ya. Jadi jika kalian ingin membuat tumpukan yang agak lebih rapat, mungkin kalian bisa kurangi misalkan jadi 10 lilitan, atau mungkin jika kalian ingin yang sedikit nampak panjang, mungkin bisa kalian tambah seperti 15 lilitan atau lebih. Namun perhatikan jika kalian mengurangi dan melebihi ukuran. Jadi semisal kalian menggunakan kawat lebih kecil, tentu nanti hasilnya juga bisa jadi lebih rapi. Namun lilitan yang kalian lakukan juga harus lebih teliti lagi. Dan apabila kalian menggunakan ukuran kawat yang agak lebih besar, semisal 0,35 atau 0,4, tentu nanti akan sedikit kesulitan saat menyatukan kedua kawat. Jadi nanti saat kedua jajaran itu ditumpukkan, tentu sisi ruang jepitannya akan lebih lebar. Namun apabila kalian ingin eksperimen atau ingin tahu bagaimananya, kalian bisa coba dan kalian bisa trial untuk desain kalian sendiri yang lebih bagus lagi.
Oke, kita udah sampai ujung ya. Karena saya ingin membuat sebuah desain benggol yang minimalis, yang tidak membutuhkan banyak sisa kawat untuk kepala bengelnya, maka saya gunakan ukuran kawat base yang benar-benar pas, dan saya matikan begitu saja seperti yang saya tunjukkan pada video. Selalu ingat untuk merapikan setiap ujung kawat ya, jadi kawat kecil harus tersembunyi saat kita memotong, dan kawat besar yang kita tidak gunakan pun harus kita rapikan ujungnya. Apabila dia terletak di pinggir, kita tekuk ke arah dalam, dan apabila dia sudah di dalam tidak apa, kita hanya potong saja karena nanti akan tertutup oleh yang pinggir tadi. Total panjang base yang saya buat di sini adalah 17,5 cm ya, itu sudah termasuk lebihan sedikit untuk bagian sisa kawatnya. Jadi apabila kalian ingin membuat base yang lebih panjang, jadi jangan lupa untuk memperpanjang lagi. Sisa kawat yang saya gunakan hanya 3 dengan ukuran seperti yang saya tunjukkan, 3,5 cm dan 8 cm di kedua sisi sama, karena saya ingin membuat ujung yang sama untuk kedua sisinya. Selanjutnya kita tinggal mengeksekusi bagian kepala bengelnya ya. Jadi saya hanya membutuhkan sekitar 3,5 cm sisa kawat untuk memasang beadsnya. Beads yang saya gunakan di sini adalah ukuran 8 mm. Kalian bisa gunakan 10 mm, namun agak lebih diperpanjang ya untuk kawat pengikatnya. Nah, sisanya 2 kawat yang kita gunakan untuk membuat hiasan di sekeliling batu. Silahkan disimak pada video ya.
Hai teman-teman kreatif semua, bagaimana video yang saya buat? Semoga cukup mudah untuk dimengerti ya. Jadi mengingat bengle atau cuff yang saya buat ini sudah cukup kokoh dan kaku, maka bagian ujungnya atau kepala bengelnya saya buat seminimal mungkin dan cukup manis untuk dikenakan di tangan. Oke, jadi kita udah selesai membuat base bangle-nya ya. Seperti ini penampakannya ketika masih bentuk lurus. Nah, untuk itu kita perlu alat bantu untuk membuatnya jadi berbentuk gelang. Nah, di sini kalian bisa menggunakan mandrel gelang atau bisa juga menggunakan alat apapun yang ada di rumah. Bisa menggunakan botol atau apa yang sekiranya diameternya bisa sesuai dengan tangan pada umumnya ya. Jadi jangan terlalu jauh. Maksudnya jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Seperti yang saya contohkan di sini, saya menggunakan gulungan kawat. Jadi setelah saya bentuk dengan gulungan kawat tersebut, masih saya perhalus lagi dengan tangan untuk menghasilkan bentuk yang pas dan manis. Karena ini bangle-nya cukup kokoh, jadi kita perlu untuk membentuknya yang benar-benar sudah fix nyaman di tangan, sehingga saat digunakan tidak terlalu banyak perubahan bentuk. Demikian materi yang saya bagikan kali ini, semoga cukup memberikan semangat bagi kalian untuk mencobanya, dan jangan lupa berikan support pada kami dengan share, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi yang saya berikan selanjutnya.